Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Ana Entertain, pusat informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Pada kali ini saya akan memberikan suatu konten yang berbeda dari yang biasanya, karena biasanya saya membedah film, kali ini saya ingin membedah karya. Artinya, ketimbang saya memberikan alur cerita, saya akan membedah suatu karya, inti dari karya, suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang karya dalam karya tersebut. Pada kali ini yang akan saya bedah adalah film Forrest Gump, suatu film yang sangat luar biasa yang oleh semua orang disebut sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Film yang diperankan oleh Tom Hanks yang menceritakan tentang keberuntungan yang dialami oleh orang yang memiliki keterbelakangan IQ. Dari film ini mungkin kita akan mengetahui bagaimana Forrest Gump bisa sangat beruntung dalam hidupnya. Mulai dari dia bisa bergabung dengan tentara, selamat dari tentara, mendapatkan penghargaan, sampai ikut dalam kejuaraan pingpong, hingga pada akhirnya ia bisa berinvestasi pada perusahaan Apple yang baginya sendiri bahkan ia mengira bahwa itu adalah perusahaan buah-buahan. Itu sangat luar biasa bagaimana kepolosannya itu bisa menuntunnya bertemu dengan John F. Kennedy, John Lennon, dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya kenapa sih Forrest Gump yang notabene-nya orang dengan IQ rendah, dengan keterbelakangan, bisa mendapatkan keberuntungan tersebut? Padahal sejak awal film ketika kita melihat Forrest Gump, kita akan mengira bahwa Forrest Gump akan sangat kesulitan dengan keterbelakangannya. Bagaimana dia berbeda dengan manusia-manusia yang lain, bagaimana dia tidak bisa memahami makna-makna tersirat dalam sesuatu. Dia sangat letterlek, dia tidak bisa memahami konotatif, dia selalu berpikir dengan denotatif. Forrest bahkan diceritakan kesulitan masuk ke sekolah SD pada umumnya. Ia bahkan disarankan oleh kepala sekolah untuk masuk ke sekolah luar biasa atau SLB yang untuk anak-anak yang kekurangan. Tapi bagaimana setelah ia berusaha dengan sekuat tenaga, ia bisa masuk kuliah, ia bisa masuk tentara, ia bisa mewakili Amerika untuk bertanding pingpong dengan Cina. Bahkan ia bisa bertemu dengan John Lennon, ia bahkan bisa menjadi seorang jutawan, miliarder bersama dengan temannya karena membuka perusahaan penangkapan udang. Lalu bagaimana sebenarnya Forrest ini bisa sangat beruntung? Yang pertama adalah kuncinya, jangan terlalu serius pada diri sendiri, tidak usah peduli pada orang lain. Manusia pada umumnya terlalu serius memikirkan kesempurnaan dirinya dalam pandangan orang lain. Mereka terlalu sibuk untuk memuaskan orang-orang di sekitarnya dengan kehilangan jati dirinya sendiri. Berlainan dengan hal itu, Forrest selalu berusaha menjadi dirinya sendiri. Ia tidak terlalu peduli apa yang dipikirkan orang lain. Bahkan ia tidak terlalu peduli pada orang-orang yang membenci dirinya. Ia hanya melakukan menjadi dirinya sendiri sebagaimana ia seharusnya. Nomor dua adalah dia tidak berhenti untuk mencoba. Ia akan terus berusaha. Jika gagal, ia coba lagi. Itulah prinsip yang dilakukan oleh Forrest meskipun tidak pernah disampaikan. Bagaimana dia terus mencoba. Saat gagal mendapatkan Jenny, dia akan terus mencoba dan mencoba lagi. Nomor tiga adalah ia percaya bahwa semua orang memiliki ilmunya sendiri-sendiri. Ia tidak menutup diri dengan kesombongan karena ia sudah sukses. Lalu ia tidak menutup diri pada ilmu-ilmu yang diberikan oleh orang lain. Dia selalu menerima. Ia selalu menerima nasihat dari siapapun. Ada salah satu scene di mana Forrest diperlihatkan diberitahu oleh temannya cara untuk melakukan pingpong. Ia tidak menolaknya, ia hanya menurutinya dan melakukannya dengan sekuat tenaga. Kemudian ada scene di mana sang ibu memberitahu Forrest tentang makna hidup. Ia tidak membantahnya, ia hanya mengetahuinya, mempelajarinya, dan kemudian mengamalkannya. Yang selanjutnya adalah percaya pada proses dan selalu optimis. Banyak sekali adegan yang menunjukkan bagaimana Forrest sangat percaya pada proses dan sangat optimis. Salah satunya yang paling mencolok adalah ketika dia bersama Lieutenant Dan mencoba membuka perusahaan penangkapan udang, di mana Forrest pada saat itu awalnya tidak langsung mendapatkan udang yang sangat banyak. Dia terus gagal, tapi dia terus mencoba dan dia paham bahwa itu adalah proses. Sehingga Forrest mencoba mencari jalan untuk mempercepat dia mendapatkan udang, yakni dia berdoa.
Akhirnya dia setiap minggu ia pergi ke gereja untuk berdoa bersama, berharap Tuhan memberikan mukjizatnya, memberikan berkatnya kepada mereka berdua sehingga bisa mendapatkan udang yang sangat banyak. Yang pada akhirnya Tuhan memberikan keberuntungan kepada Forrest dengan cara memberikan tangkapan yang sangat banyak berupa udang kepada Forrest dan juga Letnan Dan. Yang terakhir adalah tidak mendramatisir suatu keadaan dan tidak menyimpan kebencian terhadap siapapun. Forrest diperlihatkan sangat sering disakiti oleh Jenny sejak dari awal film hingga hampir akhir di film. Tapi Forrest sedikit pun tidak pernah menanamkan kebencian terhadap Jenny. Bahkan Forrest pada awalnya juga dibenci oleh Letnan Dan, yang pada akhirnya Letnan Dan bahkan sangat mengagumi Forrest. Hal ini membuktikan bagaimana Forrest tidak pernah membenci siapapun yang pernah menyakitinya, siapapun yang pernah membencinya. Forrest hanya menerima mereka semua, memaafkan mereka semua. Bahkan Forrest tidak pernah memikirkan rasa sakit dan kebencian yang diterimanya. Ia terus menebar kebaikan, ia terus menerima semuanya dan sembari terus berbuat baik kepada siapapun tanpa memikirkannya. Hal itulah yang membuat Forrest sangat-sangat beruntung. Kesimpulannya, jika kalian ingin beruntung seperti Forrest, tidak usah terlalu mendramatisir kehidupan. Terus jalani sebagaimana adanya, mengalir seperti air. Menghanyut tapi tidak terhanyutkan. Kalian harus hidup sebagaimana kalian seharusnya hidup. Itulah kunci untuk menjadi beruntung seperti Forrest Gump. Dan akhir kata, terima kasih karena sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.